Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mimin yang ganteng sekali ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya. Fakta unik. Fakta yang bahas info menarik dari seluruh dunia. Untuk berlangganan channel ini, kalian harus subscribe, klik tombol like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang. Kali ini kita bakal membahas tentang pahlawan-pahlawan yang berasal dari tanah Jambi. Kali ini kita kutip dari artikel kaskus.go.id. Nah, jadi dengan tema mengenal dan mengenang 8 pahlawan yang berasal dari Jambi. Mengenal dan mengenang sosok pahlawan yang berjasa pada masa penjajahan di Provinsi Jambi. Kali ini Ane mau ajak Gansis untuk belajar sejarah pahlawan dari kota Jambi. Tidak hanya kita belajar tentang sejarah nasional, pahlawan-pahlawan nasional, bahkan kita bisa dikatakan wajib untuk belajar dan mengenal sejarah pahlawan dari Provinsi Jambi. Kota Jambi terletak di bagian tengah di sebelah timur Pulau Sumatera yang merupakan ibu kota dari provinsi, sama dengan nama ibu kotanya yaitu Jambi. Kota Jambi sudah berdiri lebih dari 600 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 28 Mei 1401. Sudah lama banget ya kan? Tanah Pilih Pesako Betuah adalah semboyan dari kota Jambi yang memiliki arti bahwa kota Jambi sebagai pusat pemerintah kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan, mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas, berpegang teguh dan terikat pada nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat mencerminkan Indonesia yang mengutamakan kesatuan walau berbeda-beda namun tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia yang kaya akan kebudayaannya. Di balik itu semua, kayo perlu tahu bahwa ada para pahlawan yang telah berjasa, berjuang, dan perlu dikenal. Berikut nama beberapa di antara mereka. Pertama, Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin lahir di Keraton Tanah Pilih Jambi pada tahun 1816. Kemudian wafat pada umur 88 tahun di Betung pada tanggal 26 April 1904. Beliau merupakan keturunan ke-17 dari Ahmad Salim, Datuk Paduka Berhalo, dengan puteri selaras Pinang Masa. Ayahnya seorang raja di Kerajaan Melayu Jambi bernama Sultan Mahmud Fahrudin. Sultan Taha Saifuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi. Beliau berjuang dengan gerilya sekitar 50 tahun melawan penjajah Belanda. Atas jasa-jasanya, namanya diabadikan sebagai nama bandara di Jambi. Yang kedua, Kolonel Abun Jani. Kolonel Abun Jani
lahir di Batang Asai, Kabupaten Sarolangun Bangko. Sekarang dipecah menjadi Sarolangun dan Merangi, Jambi. Pada tanggal 24 Oktober 1918. Kemudian beliau wafat di usia 61 tahun, tepatnya pada tahun 1979. Abun Jani merupakan anak seorang Demang, gelar kepala daerah, yang berkedudukan di Rantau Panjang, Batang Asai yang bernama Demang Makalam. Demang Makalam berasal dari Pondok Tinggi Kerinci, sedangkan ibunya bernama Siti Umbuk berasal dari Desa Keladi. Dilansir dari Tribun Jambi, dalam karir militernya, peran besar Abun Jani dalam menunjang perjuangan di masanya adalah membentuk Badan Keuangan Perjuangan yang memobilisasi pedagang karet ke Singapura dengan menyisihkan 10% keuntungan untuk perjuangan. Usaha tersebut selain dapat membantu perjuangan, pemerintah pusat sewa beli pesawat Catalina RI-05 sebagai pesawat penghubung ke Sumatera Barat maupun Yogyakarta dalam jaringan pemerintahan. Untuk mengenang jasa-jasanya, nama beliau diabadikan sebagai nama rumah sakit di Jambi. Yang ketiga, Depati Parbo. Depati Parbo lahir pada tahun 1839 di Desa Lolong, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Ia memiliki nama kecil Muhammad Kasim dan akrab disapa Karim. Ayahnya bernama Bimbe, sedangkan ibunya bernama Kembang. Beberapa kajian mendapati bahwa nama sebenarnya Depati Parbo saat kecil adalah Ahmad Karim. German Basoy sebutannya. Karena keistimewaannya, ia memiliki gigi geraham hijau saat lahir. German dalam bahasa Kerinci artinya gigi geraham, dan Basoy berarti besi. Dalam bahasa Kerinci, huruf I terakhir kata berubah menjadi oi. Jadi besi menjadi Basoy. Depati Parbo merupakan panglima perang dari Sakti Alam Kerinci, berani melawan Belanda dan rela berkorban demi tanah airnya. Beliau wafat pada tahun 1929, tepat pada umurnya yang ke-90 tahun. Untuk mengenang jasanya, nama beliau diabadikan menjadi nama bandara di Kerinci, yaitu Bandara Depati Parbo. Yang keempat, Raden Mat Tahir. Raden Muhammad Tahir kerap disebut Raden Mat Tahir, anak dari Pangeran Husein bin Pangeran Adi. Sedangkan Pangeran Adi adalah saudara kandung Sultan Taha Saifuddin. Ibunya kelahiran di Mentawa, Air Hitam Pau, yang disitunya adalah daerah Menggung Merah Mato. Jadi, Raden Mat Tahir merupakan keponakan dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, Raden Mat Tahir bersama pamannya Sultan Taha Saifuddin berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda Van Houten di perairan Muaro Sungai Kumpe. Karena peristiwa sejarah itulah Raden Mat Tahir diberi gelar sebagai Singo Kumpe. Perjuangan Raden Mat Tahir berakhir pada 7 September 1907. Beliau ditangkap dan ditembak mati oleh pasukan militer Belanda di rumahnya sendiri. Raden Mat Tahir wafat di usia yang masih terbilang muda, 36 tahun, dan untuk mengenang jasanya, namanya digunakan sebagai nama rumah sakit di Jambi. Yang kelima, Mayor Haji Samsudin Uban. Haji Samsudin Uban
adalah seorang militer TNI Angkatan Darat yang pada saat terakhir karirnya dalam militer berpangkat mayor dan diberikan gelar Anumerta setelah beliau meninggal dunia. Anumerta adalah gelar berharga yang diberikan kepada pahlawan setelah wafat yang dianggap telah berjasa kepada negara. Tak ada penjelasan lebih rinci tentang beliau, seperti kapan beliau lahir dan wafat. Meski begitu, namanya tetap diabadikan sebagai nama jalan dan jembatan di Kabupaten Merangin, Jambi. Yang keenam, Mayor Jenderal TNI Pur Haji Abdul Thalib. Majen Haji Abdul Thalib pernah menjabat sebagai militer Republik Indonesia untuk India dan Burma. Juga beliau dipercayakan bangsa Indonesia untuk menjadi duta besar Republik Indonesia berkuasa penuh di Malaysia. Beliau wafat pada tanggal 23 Desember 1973 disebabkan oleh penyakit lever yang dideritanya. Untuk mengenang beliau, maka namanya digunakan sebagai nama rumah sakit Sungai Penuh, Jambi. Yang ketujuh, Kaliem. Kaliem lahir di Kerinci pada tanggal 1 Mei 1974, merupakan pahlawan yang berhasil membawa warga keluar dari kemiskinan di kaki Gunung Kerinci, Jambi. Hal itu dilakukan dengan memberikan solusi dari masalah yang ada di desa tempatnya berdomisili. Masalah yang ada yakni kemiskinan, kekurangan gizi, dan perekonomian masyarakat yang lemah. Hal itu terjadi satu dasawarsa yang lalu. Masalah-masalah yang timbul itu menjadi pertanyaan yang berujung pada kegelisahan dirinya sendiri, sehingga ia berusaha menemukan jawaban dari masalah itu sendiri. Ia yang aktif dalam PKK saat itu juga ditantang oleh kepala desa agar bisa menemukan solusi dari masalah yang ada di desa mereka. Apa yang bisa kita perbuat untuk mengatasi anak-anak kurang gizi? Ujarnya, menirukan perkataan yang sang kepala desa 7 tahun silam. Desa itu tepatnya di Desa Jernih Jaya di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Yang kedelapan, Makalam. Makalam juga termasuk di dalam daftar nama-nama pahlawan Jambi, tapi tidak ada penjelasan lebih rinci tentang beliau. Nama Makalam mirip dengan nama ayah dari Kolonel Abun Jan, namun tak ada sumber yang menyebutkan bahwa mereka adalah orang yang sama atau bukan. Namun baru satu yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional, yakni Sultan Taha Saifuddin. Quotes, lantas kenapa nama-nama lain tak kunjung diakui sebagai pahlawan nasional? Padahal nama-nama tersebut sudah lama diabadikan di sejumlah daerah di Jambi, baik sebagai nama gedung, bandara, jalan, jembatan, hingga nama penanda lainnya. Dalam rapat koordinasi Rakor Kearsipan 2018 yang digelar di salah satu hotel di Kota Sungai Penuh Selasa 20 Maret 2018, Sekretaris Daerah atas Sekda Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan masalah arsip menjadi kendala utama kenapa sejumlah nama pahlawan dari Jambi tak kunjung diakui sebagai pahlawan nasional. Padahal hampir setiap tahun ada usulan agar nama-nama pejuang dari Jambi diberi gelar pahlawan nasional. Ujar Dianto, suatu daerah akan mengalami kerugian apabila arsip yang dimiliki tidak lengkap. Kita dengan terpaksa harus menyerahkan aset kita kepada orang lain karena mereka memiliki arsip yang lebih lengkap. Ia mencontohkan, belum lama ini Provinsi Jambi mengusulkan agar tokoh dari Kerinci, yakni Depati Parbo, diberi gelar pahlawan nasional. Nama Depati Parbo bahkan sudah disematkan sebagai nama bandara di Kabupaten Kerinci. Namun karena arsip terkait nama Depati Parbo tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, maka
pemerintah pusat belum memberi gelar pahlawan nasional terhadap tokoh dari Kerinci itu. Selain sebagai bukti sejarah ya, kata Dianto, arsip juga amat penting apabila kaitannya dengan hukum. Untuk itu, ia berharap seluruh instansi di Jambi bisa menyusun arsip dengan baik karena merupakan bagian dari pembangunannya. Baik, itulah mereka pahlawan yang telah berjasa di Provinsi Jambi. Untuk kayo-kayo sekalian, marilah bersama kita menundukkan kepala sejenak untuk mengheningkan cipta dan mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga mereka mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin. Oke, itulah semuanya. Selesai sudah cerita kita untuk hari ini. Jangan lupa kayo-kayo, khususnya untuk Provinsi Jambi, jangan lupa kayo support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan kayo bagikan. Semoga bermanfaat dan anak cucu kita biar tahu sejarah-sejarah dan pahlawan-pahlawan yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi